Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Ben Basuki di Mendadak Montir Channel. Oke Mas Bro, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas seputar ya ini Mas Bro, perangkat kopling dan cara kerjanya. Oke, sebelum lanjut kita perkenalkan dulu ya. Kita akan kenalan dulu ya dari alat-alat ini ya, satu persatu ini namanya apa aja. Oke. Ini yang kayak mangkok ini ya. Ini namanya mangkok kopling ganda. Ini pasangannya namanya apa ini? Kampas kopling ganda. Kemudian pir kopling, rumah kampas kopling bagian luar, rumah kampas kopling bagian dalam atau biasa disebut kaki 4 kalau kakinya 4, kaki 6 kalau kakinya 6. Plat kopling, plat gesek. Ini Mas Bro rumah utama. Ini rumah utama hose kopling ya. Oke Mas Bro, kita akan bahas satu persatu cara kerjanya ya. Bagaimana alat ini, bagaimana perangkat-perangkat ini bekerja di dalam sebuah mesin sepeda motor ya. Jadi untuk kopling di mesin 4 tak maupun 2 tak adalah sama ya, garis besarnya adalah sama ya. Jadi nggak ada perbedaan di perangkat kopling antara mesin 2 tak dan mesin 4 tak, baik itu manual ataupun otomatis. Oke Mas Bro, langsung saja kita awali dari si ini kopling ganda. Ini ya, pasangannya ya. Kopling ganda ini di sini ada namanya one way Mas Bro ya. Ini kampas ganda inilah nanti yang akan terhubung langsung ke, tak kelihatan sebentar, saya seret lagi sebentar, kita maju ke depan. Ini poros engkol, poros krek as. Jadi sebenarnya yang terhubung langsung ke poros ini, poros krek as, bukanlah si mangkoknya ya Mas Bro, tapi ini dia nih. Kampas gandanya. Nah ya, yang terhubung langsung ini kampas gandanya. Terus bagaimana si kampas ganda ini nanti akan dapat memutarkan si mangkok ini agar ikut berputar? Dengan menggunakan ya, dengan apa namanya, memanfaatkan gaya sentrifugal. Mas Bro, ini ada sepatu-sepatunya ya. Ini ada ditarik sama per-per ini. Jadi gaya sentrifugal, ketika mesin berputar di RPM sedang menengah ke atas ya, ini akan mulai membuka ya, tergantung daripada putaran mesin itu. Semakin tinggi putaran mesin, maka akan semakin lebar dia membuka. Sebagai contoh, sebentar, tadi saya punya obeng lari kemana ini,
Sebentar Mas Bro. Nah lanjut Mas Bro, ini baru ketemu obengnya. Jadi ini ada pair ya, ada 3 pair, ada 3 kampas kopling di sini ya yang terhubung ke sini. Kita akan ilustrasikan, bukan mengilustrasikan ya, memperlihatkan ke Mas Bro bagaimana sentrifugal ini bekerja. Enggak masuk ya. Iya. Nah, oke Mas Bro ya, perhatikan ya. Nah, tuh ya, dia bisa bergerak ya, bergerak keluar ketiga-tiganya ini ya. Oke lanjut, semakin tinggi putaran mesin maka sepatu ini akan semakin kampas kopling ganda ini akan semakin membuka lebar ya ketiga-tiganya. Nah, dengan membukanya, mengembangnya si kampas inilah nanti yang akan memutarkan daripada si mangkok ganda ini. Semakin tinggi putaran mesin, gigitan si kampas ini akan semakin kencang ke mangkok ini. Ya, jadi si mangkok akan ikut berputar. Ya. Jadi simpelnya cara kerjanya seperti itu Mas Bro ya di kopling ganda ini. Kemudian lanjut ke ini, minggir dulu Mas. Sono. Lanjut ke rumah kopling. Rumah kampas kopling. Adapun susunan dari kampas kopling ya. Ini yang tadi itu ya, apa namanya udah disebutin, plat kopling dan plat gesek itu disusun secara apa? Saling silang. Ya. Pertama kampas kopling, plat kopling, kemudian plat gesek, plat kopling lagi, gesek lagi, dan seterusnya ya Mas Bro ya, tergantung jumlah dari plat dan plat gesek dan plat koplingnya. Nah susunannya seperti ini Mas Bro ya. Ini rumah kopling, rumah kampas kopling nih. Nah sebentar, kita pasangnya dari sini ya, sebentar. Nah seperti ini Mas Bro ya, ini penampakan daripada plat kopling dan plat gesek ya yang udah disusun di rumah kampas kopling, rumah luar, rumah dalam ya. Untuk mempelajari cara kerja kopling serta fungsinya, sebenarnya dari ini aja udah bisa dijelaskan ya Mas Bro ya. Nanti bisa dipahami ya bagaimana dia bekerja ya. Sebelum kita mengetahui cara kerja, penting untuk mengetahui fungsi dari si kopling ini Mas Bro. Fungsi utama kopling ya adalah untuk menyambung dan memutus putaran mesin ya. Ini berputar Mas Bro ya, berputar. Nah ini biar enak, ini saya pasang aja deh, ini minggir dulu, pasang biar kelihatan muternya Mas Bro. Nah untuk menyambung dan memutus putaran mesin ke gigi transmisi, ini gigi transmisi Mas Bro ya, atau gigi rasio ya. Jadi kopling ini untuk fungsinya adalah untuk menyambung dan memutus putaran mesin ke gigi transmisi dan gigi
roda yang tersambung ke roda belakang dari sepeda motor kita ya Mas Bro. Jadi itu fungsinya ini. Ya. Cara kerjanya simple ya Mas Bro. Ya. Memang kalau pas dipasang gitu ya, semua kepasang terus nemplok di mesinnya sini, ini ya, nemplok di sini itu kelihatannya rumit dan ribet. Tapi sebenarnya ya tidak Mas Bro. Kalau kita memahami prinsip ya kerjanya, ya dasarnya kita tahu, maka enak Mas Bro. Makanya perlu kita ketahui cara kerjanya, fungsinya ya seperti apa. Oke. Nih, ketika plat kopling dan plat gesek ditekan ya, rapat ini Mas Bro ya. Set. Maka kopling akan menyambung. Ya. Putaran mesin dari sini, gigi truk as ini tersambung ke gigi transmisi ya, yang diteruskan ke roda belakang. Tersambung ya, motor jalan. Ketika plat kopling dan plat gesek renggang itu berarti, nah ini renggang ya Mas Bro ya, tuh putus ya, putus tenaga mesin, putaran mesin tidak tersambung ke gigi transmisi. Nah di kondisi ini mesin tidak, roda belakang tidak jalan karena tidak ada transfer dari kopling ini ya. Nah ini loh, set, longgar, rapet, nyambung, kendor, renggang, putus ya. Jadi seperti itu sih Mas Bro ya, sebenarnya tidak terlalu ribet, tidak terlalu sulit untuk dipahami ya. Ya, maka kita ya inilah Mas Bro, untungnya kalau kita mau belajar itu sedikit-sedikit jadi tahu gitu loh. Terus fungsi dari peranti-peranti ini, nah ini hose couplingnya, terus ini pair kopling, ini untuk apa? Nah itu tadi fungsi pair ya, untuk memberi tekanan. Nah ini kan begini tuh Mas Bro, ini kalau kita sodok ke sana dia renggang ya, kalau kita tarik nah rapat. Jadi fungsi daripada pair ini adalah untuk menarik ini loh, ini ya, rumah kampas kopling bagian dalam ini ya, dalam posisi menarik itu berarti dia akan rapat, maka putaran mesin tersambung ke gigi transmisi yang akan diteruskan ke roda belakang ya. Jadi kurang lebih susunannya itu seperti ini, bentar. Seperti ini. Jadi ketika ini rapat, ini kan tertekan ya, ini makanya yang plat kopling dan plat gesek nempel rapat ya di fungsi si pair ini. Seperti itu Mas Bro ya. Dan kita akan coba pasang biar lebih jelas Mas Bro ya. Kita akan coba pasang ke mesin ya. Oke, bentar. Nah oke Mas Bro, ini sudah terpasang ya. Sudah nempel semua di tempatnya masing-masing. Oke. Wah, enak ya main putar-putar gini Mas Bro.
lanjut ya Mas Bro. Kita akan lebih memahami cara kerja kopling. Jadi di model ini namanya kopling otomatis ya. Kenapa disebut kopling otomatis? Ya karena adanya ini. Ya, adanya kopling ganda ini Mas Bro. Ya tak? Maka dia disebut kopling otomatis. Di kopling manual ya, di kopling manual yang ditandain dengan adanya tuas di stang ya, umumnya ada di motor laki. Itu jenis kopling manual. Di kopling otomatis tidak memerlukan tuas kopling. Oke, coba kita cara kerja ini kopling ganda. Perhatikan Mas Bro, ini saya putar krek as ya. Di sana kampas ganda berputar, mangkok ganda diam saja. Capek kayaknya dia. Tuh. Dia diam saja mangkoknya, sementara kopling ganda, kampas ganda berputar. Karena si kampas ganda yang seperti tadi dijelaskan ya Mas Bro, dia langsung terhubung ke krek as. Inilah yang membedakan antara kopling otomatis dan kopling manual. Nah, jadi fungsi utama kopling, alhamdulillah ya, kita udah kenal dan udah mengetahui fungsi utama daripada si kopling ini, yaitu sebagai pemutus dan penyambung ya putaran mesin ke gigi transmisi yang akan diteruskan ke roda belakang di kendaraan kita ya Mas Bro. Seperti itu Mas Bro ya. Oh iya, satu lagi fungsinya. Jadi kampas kopling itu mempunyai dua fungsi ya. Selain dari menghubungkan putaran mesin ke transmisi dan roda belakang, adalah satu lagi untuk memudahkan dalam proses permindahan gigi transmisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu dia. Nah, kalau tidak ada kopling ini, maksudnya peranti ini loh Mas Bro, yang didesain dengan sedemikian rupa gitu. Itu sampean kalau pindah gigi ya wah nyentak-nyentak ya Mas Bro ya. Itu Mas Bro bisa coba di motor kopling manual, kopling laki itu. Mas Bro jalan masukin gigi tanpa pencet tuas kopling. Ya. Jadi dia akan cedak gitu ya. Kasar dan nyentak. Ngentak gitu. Tuh fungsi utamanya Mas Bro. Ya. Ya Mas Bro, coba kita ulang lagi ya biar lebih jelas gitu ya. Nah, kita putar. Perhatikan. Di posisi ini Mas Bro ya. Nah, di posisi ini berarti di posisi putaran RPM rendah. Ya. RPM rendah di mana gaya sentrifugal belum bekerja. Jadi kampas ganda ini belum mekar. Ya. Sehingga mangkok belum ikut berputar ya. Nih, putaran rendah, mangkok standby. Makanya di motor dengan kopling otomatis ya. Contoh, sampai naik motor kemudian berhenti. Kondisi gigi transmisi masuk ya. Transmisi masuk. Terus ya, kopling kondisi rapat.
Berarti ini kopling bekerja, transmisi bekerja. Tapi mesin tidak akan mati Mas Bro ya. Kenapa? Karena ini prek semua ya, mangkok prek. Otomatis kopling prek ya. Tuh. Inilah yang sebab kenapa motor kopling otomatis ketika kita berhenti gigi masuk ya, dia tidak mati ya. Kemudian nih, nah ini dalam kondisi ini berputar semua ya Mas Bro, nih berputar berlawanan. Tapi nanti di sana di gigi transmisi akan dibalik lagi menjadi putarannya ke sana, ke depan. Nah, ini Mas Bro, nanti ini akan terhubung ke persneleng, as persneleng, dimana kalau kita tekan persneleng dia akan mendorong ya. Jadi nanti di sini ada peranti lain lagi yang fungsinya untuk ngedorong ini nih ya, yang bertujuan untuk merenggangkan daripada rumah kampas kopling tadi ya. Di saat dia megar, dia tidak mesin ini tidak terhubung atau terputus ya. Jadi berlawanan itu ya, tadi itu berlawanan di RPM tinggi ya. RPM tinggi nih Mas Bro, sentrifugal bekerja mengikat mangkok berputar, kopling berputar. Nah di posisi ini yang tadi saya jelaskan fungsi daripada kopling, rumah kopling dan perangkatnya tadi ya, agar memudahkan dalam proses pemindahan gigi. Nah di sini coba kopling kondisi rapot, Mas Bro pindah gigi, ceklek ya, ini ngedorong ya, dia ngedorong, kopling prek, gigi masuk, seperti itu Mas Bro. Jadi halus, tak ada gentakan ya, dan komponen pun akan lebih awet. Nah oke Mas Bro, mudah-mudahan di video kali ini ada menambah ilmu ya buat saya pribadi dan buat Mas Bro pencari ilmu lainnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Setelah ini nanti kita akan bahas sektor pengapian ya Mas Bro, biar komplit, biar lengkap ya. Oke Mas Bro, kita akhiri sampai di sini dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.